可非要这柄长刀，按手续公。多谢。这是给你一件真正的，我感觉自己占了。明天的拍卖会，开云刀你拿去。天一那老东西可是很老，是天丹宗5大上座者。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Supreme God Emperor episode 375 sampai 379. Di bagian sebelumnya di kota Zongtian, Mu Yun, seorang alkemis suci kelas tinggi, menghadapi Hua Hu, seorang pembunuh token emas dari Pavilion Bayangan yang juga jenius dalam penempaan artefak dan formasi. Hua Hu mengancam akan mengalahkan Mu Yun di kompetisi mendatang. Mu Yun menanggapi ancaman tersebut dengan santai dan mengusir Hua Hu. Setelah itu, Mu Yun mendengar laporan dari Iku tentang masalah yang dihadapi Feng Jiu dan Feng Yu, yang mana itu berhubungan dengan Juming. Saat Mu Yun tiba, Feng Yu tanpa sengaja telah menghabisi Juming yang memaksanya menikahinya. Mu Yun memutuskan mengurus masalah ini dan mengirim Feng Yu dan Feng Jiu ke istana aliansi darah di Pulau Lahua. Di kompetisi penempaan senjata, Mu Yun membuat senjata dengan metode unik yang membuatnya menang dan mendapatkan pujian dari para juri. Mu Yun kemudian mengumumkan akan melelang senjata dan pil Immortal Void miliknya. Scene berlanjut, Mu Yun bersama Su Zhengqi, Leng Rufeng, dan Qi Bupan terlihat baru saja tiba di sekte gudang artefak. Di sana, Su Zhengqi menjelaskan sebenarnya artefak Void Immortal memiliki banyak sekali energi immortal dibandingkan artefak suci kelas tertinggi. Hanya saja, kekuatan semacam artefak Void Immortal tidak akan bisa ditemukan di 3000 dunia kecil. Jadi, artefak dan pil Void Immortal yang dimiliki oleh sekte gudang artefak dan sekte pil surgawi semuanya diturunkan dari alam atas. Mereka berempat kemudian pergi ke sebuah pavilion gudang artefak untuk memberikan hadiah artefak Void Immortal kepada Mu Yun. Saat berada di depan pavilion, Mu Yun dikejutkan oleh penglihatannya yang melihat adanya formasi pelindung. Lantas dengan kemampuannya, Mu Yun pun langsung mengambil langkah ke depan dan mencari titik aman untuk melewati formasi pelindung tersebut. Ketika itu, Su Zhengqi menjadi sangat terkejut dengan adanya formasi pelindung, sehingga ia pun langsung menyuruh Leng Rufeng dan Qi Bupan untuk menonaktifkan formasi tersebut. Bufang. Sebelum masuk ke dalam pavilion, Su Zhengqi sempat meminta maaf akan kelalaiannya dari para tetua yang dapat membahayakan nyawa Mu Yun. Setelah itu, Mu Yun, Su Zhengqi, Leng Rufeng, dan Qi Bupan mulai memasuki pavilion sekte gudang artefak. Sesampai di dalam pavilion, Mu Yun begitu takjub dan mengaku tak menyangka kalau sekte gudang artefak berani menaruh 7-8 harta artefak Void Immortal secara terang-terangan di lantai pertama. Seolah-olah sekte gudang artefak sama sekali tidak takut kalau harta mereka dicuri oleh murid-muridnya sendiri. Mendengar ucapan Mu Yun, sontak Su Zhengqi pun tertawa dan sama sekali tidak keberatan akan penempatan harta-harta tersebut. Pemahaman dan pengetahuan Mu Yun yang begitu luas ini membuat Su Zhengqi merasa yakin di masa depan aliansi darah yang dipimpin oleh Mu Yun akan mampu berdampingan dan setara dengan Gunung Xuankong di 3000 dunia kecil. Perkataan dari Su Zhengqi itu langsung dikoreksi begitu saja oleh Mu Yun, karena di masa depan hanya akan ada satu saja yang berdiri di antara aliansi darah dan Gunung Xuankong. Selanjutnya, Mu Yun mulai memilih-milih artefak Void Immortal dan yang pertama menarik perhatiannya adalah bilah pembelah awan. Bilah pembelah awan itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hanya dan satu tebasan saja bilah itu dapat membelah lautan awan. Hanya saja bilah pembelah awan itu telah mengalami kerusakan. Oleh karena itu terdapat beberapa retakan pada tubuh bilahnya. Mu Yun mengaku merasa begitu aneh meskipun sudah retak, tapi energi mortalnya masih ada dan tak hilang dari bilah tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, Mu Yun langsung mengambil bilah pembelah awan dan memilihnya sebagai hadiah atas kemenangannya di kompetisi penempaan artefak. Menyadari keputusan itu, sontak Su Zhengqi menjadi begitu terkejut. Dia sempat mengingatkannya agar tidak terburu-buru dalam memilih hal itu. Biarpun bilah pembelah awan memiliki retakan, namun Mu Yun sama sekali tidak peduli dan tetap bulat pada keputusannya. Oleh karena Mu Yun sudah memutuskan dan memilih artefak, Su Zhengqi nanti akan mengirim dokumen kepemilikan resmi kepada Mu Yun. 可非要这柄长刀，按手续公。多谢。这是给你一件真正的，我感觉自己占了。明天的拍卖会，开云刀你拿去。天一那老东西可是很老，是天丹宗5大上座者。 Setelah itu, Su Zhengqi langsung membuka sebuah portal untuk membawa Mu Yun bertemu dengan Tetua Agung Tianyi di sekte pil surgawi.
Sesampai di sana, mereka berdua langsung disambut oleh Tian Yu. Lalu Tian Yu segera membawa mereka berdua untuk menemui Tetua Agung Tian Yi. Setelah beberapa saat, datanglah Tetua Agung Tian Yi yang langsung menyambut kedatangan Mu Yun dan Su Zhengqi. 你应该喊穆前辈才是。前辈，请我爷爷。来我田丹宗吗？越活越回去了。穆老弟可是第一次。老徐头攀上了。 Tetua Agung Tian Yi juga memberitahu bahwa Sekte Pil Surgawi telah menyimpan pil poid immortal untuknya. Tetua Agung Tian Yi kemudian memerintahkan cucunya yakni Tian Yu agar menemani Mu Yun untuk mengambil harta pil tersebut. Selepas Tian Yu dan Mu Yun pergi, nampak Tian Yi yang menghela napasnya begitu dalam, sambil mengungkapkan kerinduannya terhadap cucunya yang bernama Tian Huyan. 老天头， Sementara itu di tengah-tengah perjalanan Tian Yu dalam mengantar Mu Yun, Tian Yu sempat mengaku merasa kagum dengan pemahaman Mu Yun tentang pil suci kelas atas dan pil suci kelas terbaik. Tian Yu juga merasa percaya diri kalau dirinya memiliki pemahaman yang setara dengan Mu Yun dalam pemunian pil suci kelas rendah. Terkait dengan keterampilan Mu Yun, Tian Yu mencoba bertanya, bagaimana biasanya Mu Yun memunikan pil suci kelas terbaik dengan 18 pola. Mu Yun pun menjawab, di dalam keterampilan pemunian pil, salah satu aspek yang paling penting adalah bakat. Menurut Mu Yun, Tian Yu adalah salah satu jenius yang berbakat dalam pemunian pil. Jika Tian Yu dapat berlatih lebih keras, maka dia itu pasti juga akan dapat menghasilkan 18 pola. Lalu Mu Yun mencoba memberikannya sedikit pencerahan terkait 18 pola dengan menjelaskan tentang jalan agung dunia. Untuk menuju jalan agung dunia, semuanya dimulai dari jalan-jalan yang berbeda, seperti jalan pedang, jalan bilah, hingga jalan tombak. Untuk jalan pedang, seseorang setidaknya harus dapat memahami niat pedang yang bisa ia latih dengan mencari seorang guru. Namun berbeda dengan jalan pil suci, seseorang membutuhkan lebih sekedar dari pengajaran. Mereka juga membutuhkan esensi dari permunian pil, seperti pemahaman diri sendiri untuk mencari tahu yang benar dan mencari tahu alasannya. 也没有独自创造丹方的能力。不过他可是仙丹，按他的话来装一装，没什么。天宇兄，八道丹文的绝品。 Setelah mendengarkan penjelasan dari Mu Yun, Tian Yu langsung mengambil pil poid immortal dan memberikannya kepada Mu Yun. Pil poid immortal yang telah disiapkan oleh Tetua Agung Tian Yu untuk Mu Yun kali ini adalah pil esensi 100 lubang. Ketika memberikan pil esensi 100 lubang kepada Mu Yun, Tian Yu secara tak sengaja berkata sangat disayangkan jika pil ini diberikan kepada Mu Yun. Pada saat yang bersamaan, Tian Yu langsung meminta maaf kepadanya dan menjelaskan alasannya mengucapkan kata-kata tersebut. Tian Yu sebenarnya memiliki seorang adik yang bernama Tian Huyan. Menurut Tian Huyan itu memiliki pola pikir dan temperamen yang sama dengan Mu Yun. Namun sayangnya sesuatu yang naas telah menimpa Tian Huyan. Di waktu yang sama, seorang pengawal datang melapor kepada Tian Yu kalau sesuatu telah terjadi kepada Tian Huyan. Mendengar laporan itu, Tian Yu pun bergegas menghampiri adiknya di kediamannya bersama dengan Mu Yun. Saat mendekati kediaman Tian Huyan, Mu Yun sempat dikejutkan oleh formasi penekan yang menyelimuti kediaman tersebut. Sesampai di sana, terlihat Tian Huyan yang menjerit kesakitan dan sama sekali tidak dapat mengendalikan dirinya. Seolah-olah Tian Huyan akan berubah menjadi seekor monster. Merasa tak bisa menahan rasa sakit di tubuhnya, Tian Huyan pun berteriak meminta kakaknya agar segera menghabisi dirinya. Di momen yang serupa, Tian Huyan pun benar-benar menjadi begitu liar dan sempat beberapa kali mencoba menyerang kakaknya sendiri. Tak tinggal diam saja, Mu Yun segera menggunakan 9 elemen energi, lalu menapak Tian Huyan tepat di bagian perut hingga padirnya Tian Huyan pun jatuh pingsan. Di waktu yang sama, tepat sebelum Tian Huyan jatuh pingsan, dia itu sempat meninggalkan sebuah jejak luka cakaran pada pundak Mu Yun. Melihat hal demikian, Tian Wu mulai merasa khawatir dan mencoba untuk memeriksa kondisi adiknya. Belum sempat menyentuh tubuh Tian Huyan, Tian Yu langsung dihentikan oleh Mu Yun. Dia berkata jika Tian Yu tidak ingin adiknya meninggoy, maka lebih baik Tian Yu tidak menyentuh tubuh Tian Huyan. Setelah itu, Mu Yun langsung mengeluarkan sebuah artefak yang perlahan-lahan membuat Tian Huyan kembali mendapatkan kesadarannya dan membuatnya stabil. Musyo, 领导， 妹， Tak berselang lama, datanglah Tetua Agung Tian Yi bersama dengan Su Zhengqi. Lantas, Tian Yu mulai menjelaskan kejadian sebelumnya kepada kakeknya. Selepas mendengarkan penjelasan Tian Yu, Tetua Agung Tian Yi menjadi bertanya-tanya.
Bagaimana bisa Muyun menstabilkan Tian Huyan tanpa menggunakan sebuah pil? Untuk melepaskan rasa penasarannya, Tetua Agung Tianyi mengajak Muyun untuk membahasnya secara pribadi. Akan tetapi sebelum itu Muyun meminta Tetua Agung agar memberikannya ruang untuk berbicara berdua bersama Tian Huyan terlebih dahulu. Atas permintaan dari Muyun, Tetua Agung, Su Zhengqi, dan Tian Yu segera meninggalkan Muyun dan Tian Huyan. Sesudah mereka pergi, Muyun mulai bertanya kepada Tian Huyan apa yang sebenarnya terjadi di dalam darahnya yang beracun. Racun di dalam darah Tian Huyan itu mengingatkan Muyun akan rencana darah yang dilakukan oleh Gunung Xuankong. Hal demikian membuat Muyun berpikir kalau Tian Huyan pasti pernah diculik oleh Gunung Xuankong, karena dia itu memiliki garis darah binatang suci lalu pergi melarikan diri. Muyun mengaku sangat mengenal racun darah itu, yang merupakan garis darah dari binatang suci Kirin Darah Ungu. Dari kejadian sebelumnya, Muyun juga mengetahui kalau Tian Huyan pasti tidak mengerti cara menggunakan kekuatan garis darah tersebut. Itulah sebabnya tubuh Tian Huyan malah dikendalikan oleh garis darah binatang suci. Muyun memberitahu bahwa ia memiliki sebuah cara untuk mengatasi tekanan dari garis darah binatang suci. Selama Tian Huyan bersedia pergi bersama dirinya ke aliansi darah, maka Muyun akan membantu Tian Huyan dan memberitahu caranya. Setelah itu Muyun langsung pergi keluar dan membiarkan Tian Huyan untuk memikirkan hal itu. Ketika Muyun pergi keluar, terlihat Tian Yu, Su Zhengqi, dan Tetua Agung Tianyi sedang menunggunya. Untuk melepaskan rasa penasaran mereka, Tetua Agung Tianyi pun bertanya apakah Muyun dapat menyembuhkan Tian Huyan. Muyun menjawab bahwa ia memang dapat menyembuhkannya. Akan tetapi untuk menyembuhkannya secara total, Tian Huyan harus bersedia ikut bersama dirinya dan menetap di Istana Aliansi Darah selama 1-10 tahun. Di waktu yang sama, Tian Huyan datang. Ia mengaku bersedia untuk meninggalkan kota Zhongtian dan pergi ke Istana Aliansi Darah. Setelah itu, Su Zhengqi pun memberikan penawaran kepada Muyun untuk melakukan sebuah kerjasama dalam perdagangan senjata antara Sekte Gudang Artefak dan Aliansi Darah. Selain menawarkan sebuah kerjasama, Su Zhengqi juga meminta Muyun agar menjadikan cucunya yaitu Su Zhongming sebagai muridnya selama 10 tahun. Oleh karena kerjasama ini akan menguntungkan bagi Aliansi Darah, maka Muyun pun memutuskan untuk setuju. Tak hanya Sekte Gudang Artefak saja, sebagai rasa terima kasih, Tetua Agung Tianyi juga bersedia untuk melakukan kerjasama antara Sekte Pil Surgawi dengan Aliansi Darah. Setelah itu, Su Zhengqi segera membuat sebuah portal dan Tetua Agung Tianyi langsung mengantar Muyun menuju markas Papilion Tianbao. Sesampainya di markas Papilion Tianbao, Muyun segera menghampiri Xing Mangyu dan Wang Xinya. Lalu dia mengajak mereka untuk menemui Baoling. Alasan Muyun ingin menemui Baoling adalah untuk mengurus acara pelelangan artefak dan pil point immortal yang akan diadakan di Papilion Tianbao. Sebelum pergi menemui Baoling, Xing Mangyu dan Wang Xinya sempat memberitahu bahwa ada seorang pemuda bernama Meng Yun yang telah menunggu Muyun selama berhari-hari di depan pintu kamarnya. Tanpa berlama-lama lagi, Muyun bersama dan Xing Mangyu dan Wang Xinya bergegas menghampiri Meng Yun. Setiba di sana, Meng Yun langsung melutut sambil menangis dan meminta Muyun agar menerimanya sebagai murid. Oleh karena Meng Yun terus saja memaksa, Muyun pun pada akhirnya bersedia untuk menerima Meng Yun sebagai muridnya. Tapi dengan satu syarat, yakni Meng Yun harus membelikan suatu barang untuk dirinya. Padahal demikian, Meng Yun pun sontak menjadi sangat gembira. Saking senangnya, Meng Yun langsung pergi untuk mencari barang tersebut tanpa mengetahui barang apa yang dimaksud oleh Muyun. Muyun kemudian segera pergi menemui Baoling, karena Muyun berencana akan memunikan sebuah senjata point immortal dan memanfaatkan bilah pembelah awan miliknya. Ketika bertemu dengan Baoling, Muyun meminta Baoling agar meminjamkannya satu ruangan penempaan dengan tingkat tertinggi. Selain itu, Muyun juga meminta Baoling agar merahasiakan kegiatannya ini kecuali kepada ayah Baoling sendiri. Mendengar permintaan Muyun, Baoling pun langsung mengetahui dan menebak kalau dia pasti akan memunikan sebuah artefak point immortal. Baoling memberitahu bahwasannya kegiatan pemurnian artefak point immortal tidak dapat disembunyikan, karena tetap akan ada sebuah fenomena langit dan bumi ketika artefak point immortal muncul. Meskipun begitu, Muyun tetap menyuruh Baoling untuk merahasiakannya. Sedangkan untuk masalah fenomena langit dan bumi, Muyun mengaku dapat mengatasinya. Singkat waktu, Muyun terlihat sedang berada di ruang penempaan dan memegang senjata bilah artefak point immortal kelas 2 miliknya. Di waktu yang sama, golongan Justi yang bertanya kepada Muyun, apakah dia itu sedang mencoba menggunakan energi immortal yang tersisa di belah pembelah awan untuk membantunya dalam meningkatkan artefak suci kelas 10 menjadi artefak point immortal kelas 1.
Muyun membenarkan perkataan gulungan Juxian. Muyun berencana akan mengeluarkan energi immortal di bilah pembelah awan, lalu menaruh energi immortal itu di senjata suci kelas terbaik tingkat 10. Sehingga bilah pembelah awan akan menurun menjadi senjata point immortal kelas 1. Dan begini maka Muyun akan memiliki 2 senjata point immortal kelas 1. Untuk melakukan hal tersebut, satu-satunya metode yang dapat Muyun gunakan hanyalah teknik pemurnian darah saja. Untuk melakukan hal tersebut, satu-satunya metode yang dapat Muyun gunakan hanyalah teknik pemurnian darah saja. Namun, penggunaan teknik pemurnian darah di dalam penggabungan pola penempat senjata sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, Muyun meminta Wang Xinya dan Xing Mangyu untuk menjaga dirinya. Tanpa berlama-lama lagi, Muyun langsung eksekusi penarikan energi mortal dari dalam bilah pembelah awan. 徐梦需要钱的地方太多，一元丹足够了。 Di sisi lain terlihat ayah Baoling yakni Master Bao menjadi begitu emosi ketika mendengar kabar kalau Muyun ingin memunikan senjata point immortal di Pavilion Tianbao. Selain itu, Master Bao juga menyadari bahwa Muyun tampaknya akan membangun sebuah perdagangan aliansi darah dengan memanfaatkan kerjasamanya bersama dengan Sekte Gudang Artefak dan Sekte Pil Surgawi. Dengan terbangunnya perdagangan aliansi darah, maka aliansi darah akan menjadi saingan bagi Pavilion Tianbao, Aula Lanjin, dan Pavilion Bayangan di 72 pulau selatan. Muyun dapat merekrut banyak murid untuk dijadikan sebagai alkemis, dan juga penempa senjata yang dapat membangun aliansi darah dalam bidang perdagangan. Selain itu, dengan kemampuan Muyun yang sangat luar biasa, Muyun dapat memperkuat perdagangan aliansi darah dalam waktu yang singkat, lalu mengelola jaringan hubungan dan saluran transportasi di seluruh penjuru 3000 dunia kecil. Peningkatan dan perkembangan Muyun di 3000 dunia kecil terhitung sangat signifikan. Hal demikian pasti akan mengundang amarah dan gangguan dari Gunung Suankong. 灵儿，你不会喜欢上他的夫婿是要如同云尊者那般。 Selang beberapa saat mereka dikejutkan oleh terjadinya sebuah fenomena petaka guntur yang tampaknya berasal dari arah ruangan penempaan senjata Pavilion Tianbao. Ini dapat menjadi tanda-tanda yang menunjukkan kalau Muyun telah berhasil memunikan senjata point immortal. Kejadian fenomena petaka guntur juga sempat disaksikan langsung oleh beberapa petinggi sekte-sekte dari jarak yang sangat jauh. Bahkan fenomena itu juga membuat ketua dari sekte Qixing yakni Xing Wuji dan putranya yaitu Ji Xihang menjadi sangat terkejut. Di sana, Xing Wuji mengaku sama sekali tak dapat menerawang dan memperhitungkan masa depan Muyun. Ini bisa terjadi disebabkan karena kemungkinan Muyun lebih kuat daripada Xing Wuji. Hal demikian sontak membuat Xing Jihang terkejut. Pasalnya, menurutnya Muyun tidak sekuat Xing Wuji. Lantas bagaimana Xing Wuji tak dapat menerawangnya? Xing Jihang memberitahu bahwa ini semua sudah menjadi takdir dan kini yang Xing Jihang tahu hanyalah nasib dari sekte Qixing yang tergantung kepada Muyun. Sementara itu Muyun terlihat sedang berusaha untuk menyelesaikan proses pemurnian. Akan tetapi pada waktu itu ia mendapatkan tekanan karena bilah pembelah awan terus-menerus ingin menyerap petaka guntur. Bahkan bilah pembelah awan juga sempat menyerap darah Muyun. Hingga pada akhirnya Muyun memutuskan untuk mengaktifkan kitab darah abadi untuk menekan petaka guntur. Pada saat yang bersamaan, bilah pembelah awan menjadi begitu liar dan mendadak bergerak menyerang ke arah Muyun. Tak tinggal diam saja, Muyun bergegas menahan serangan dari bilah pembelah awan, sekaligus memberikan tekanan kepadanya. Alhasil Muyun pada akhirnya berhasil menguasai bilah pembelah awan dan menyelesaikan proses pemurnian. Selesai proses pemurniannya, Muyun nampak sedikit takjub dengan petaka guntur sebelumnya. Pasalnya, petaka guntur itu membuat tubuhnya melangkah ke ranah yang lebih jauh, yakni ranah longevity atau ranah panjang umur. Scene berlanjut, selesai melakukan pemurnian senjata point immortal, Muyun memberitahu Xing Mangyu dan Wang Xinya bahwasannya dirinya tidak dapat mengikuti kompetisi besar formasi yang akan dilaksanakan dalam 3 hari lagi. Wang Xinya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lagi pula peringkat pertama hanyalah sebuah nama. Muyun tidak perlu menunjukkan kepada dunia kalau dirinya adalah orang yang sangat berbakat dalam formasi. Beberapa hari sesudahnya, tepat di Pavilion Tianbao, terlihat Master Bao dan Baoling sedang mengadakan sebuah acara lelang.
Acara lelang itu dihadiri oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Tetua Agung Gunung Suankong yakni Xuan Yude, wakil penguasa Istana Surgawi Nenkot yaitu Han Yun, wanita suci dari Tanah Suci Xuan Yu yakni Xiao Yun, dan pengawal utusan suci Bibi Yun, wakil ketua Sekte Iblis Abadi Momi dan pengawalnya Mo Kuking, Tetua Agung Sekte Gudang Formasi Wan Li, Tetua Agung Sekte Gudang Artefak Su Jengki, hingga Tetua Agung Sekte Pil Surgawi Tian Yi. Ketika itu, Xuan Wuxin dan Xuan Yude nampaknya telah menyusun sebuah rencana untuk membalaskan dendam kematian Tetua Xuan Yude kepada Mu Yun. Rencana busuk dari Gunung Suankong itu sempat tercium oleh Tanah Suci Xuan Yu. Xiao Yun mengaku merasa khawatir dengan Mu Yun sebagai orang yang melakukan perlelangan. Bibi Yun meminta Xiao Yun agar tidak perlu khawatir dan tidak usah pergi melindungi Mu Yun, karena Mu Yun pasti sudah memiliki rencana tersembunyi untuk menghadapi Gunung Suankong. Selain itu, sekarang bukanlah waktu yang tepat bagi Xiao Yun untuk pergi bertemu dengan Mu Yun. Tak berselang lama datanglah Mu Yun yang mulai menyambut dan menyapa kedatangan para penguasa sekte-sekte. Mu Yun juga memberitahu mereka semua kalau dirinya akan melelang 3 harta secara sekaligus. Dengan kata lain, Mu Yun tidak hanya melelang senjata dan pil Void Immortal saja. 此次我慕云是拍卖师，这场拍卖会，我想此次拍卖不是2件，大家准备好灵晶，自然。丹和虚仙气之后，会。 Tanpa banyak berbicara lagi, Mu Yun pun langsung secara resmi membuka acara perlelangan, dan acara perlelangan itu pun dibuka dengan melelang harta pertama, yakni pil Void Immortal berupa pil 100 lubang. Pil 100 lubang itu adalah pil yang dapat menjamin keberhasilan seorang praktisi Rana Peri Bulu tingkat 10 untuk memasuki Rana Limbo dan mencari True Immortal. Pelelangan pil 100 lubang itu dibuka dengan harga awal sebesar 1 miliar batu roh kelas atas, dan setiap kenaikannya tidak boleh kurang dari 100 juta. Baru saja pelelangan pil 100 lubang dibuka, Gunung Suankong langsung memberikan penawaran harga, yakni 11 miliar batu roh kelas atas. Dilanjutkan dengan kenaikan harga oleh Istana Surgawi Nenkot menjadi 12 miliar dan juga Tanah Suci Xuan Yu sebesar 13 miliar. Mendengar penawaran yang diberikan oleh Bibi Yun, Han Yun pun berkata bahwa pil Void Immortal tidak akan berguna bagi Tanah Suci Xuan Yu, sebab teknik Tanah Suci Xuan Yu selalu didasarkan pada pengumpulan energi spiritual langit dan bumi. Bibi Yun mengaku tidak mempedulikan hal tersebut. Lagi pula, pil 100 lubang adalah pil Void Immortal yang memang sudah sewajarnya diperebutkan. Kenaikan harga terus saja berlanjut, dan kali ini kenaikan harga meningkat ke angka 16 miliar oleh Sekte Iblis Abadi. Melihat kenaikan harga yang signifikan, beberapa sekte lainnya pun menjadi terkejut dengan tindakan Momi. Momi ternyata sebelumnya hanya seseorang yang tidak memiliki reputasi sama sekali. Akan tetapi selepas dia mempelajari sihir tertinggi dari Sekte Iblis Abadi, kekuatan Momi tiba-tiba melonjak secara drastis. Momi kemudian mulai memberikan banyak kontribusi kepada Sekte Iblis Abadi, hingga pada dirinya dilantik menjadi wakil ketua sekte. Menurut Bibi Yun, sosok Momi ini dipenuhi oleh banyak sekali rahasia tersembunyi. Dan yang paling mengejutkan adalah nama aslinya sebenarnya bukanlah Momi. Di tengah-tengah keributan yang diciptakan oleh penawaran Momi, Sekte Qingsing tiba-tiba saja memberikan penawaran sebanyak 20 miliar. Sontak Momi menjadi sangat terkejut akan harga tersebut. Karena dari segi kekayaan, dibandingkan dengan beberapa sekte di wilayah tengah, Sekte Qingsing sama sekali tidak sebanding. Tak hanya Momi saja, Xuan Yude juga merasakan sebuah kecurigaan terhadap Xing Jihang. Pasalnya, Sekte Qingsing hanyalah sebuah sekte kecil, sehingga tidak mungkin mereka berani menaikkan harga setinggi itu. Xuan Yude berpikir kalau Xing Jihang pasti telah bekerjasama untuk menaikkan harga lelang dan memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Untuk membongkar kerjasama antara Xing Jihang dan Mu Yun, Xuan Yude pun mencoba untuk menaikkan harga lelang menjadi 20 miliar. Kenaikan harga itu membuat Mu Yun merasa khawatir akan terbongkarnya kerjasamanya dengan Xing Jihang. Oleh karena itu, Mu Yun menyuruh Xing Jihang agar berhenti menaikkan harga secara sembarangan. Atas perintah dari Mu Yun, Xing Jihang pun tidak menaikkan harganya lagi dan langsung memberikan pujian kepada Gunung Suankong. Hal ini sontak membuat Xuan Yude menjadi sangat terkejut. Pasalnya, ia tidak pernah menyangka kalau Xing Jihang memilih untuk menyerah begitu saja dan tidak menaikkan harganya lagi. Dan begitu Mu Yun segera mengumumkan kalau harta pil Void Immortal berupa pil 100 lubang resmi dijual kepada Xuan Yude dari Gunung Suankong. Mu Yun kemudian melanjutkan lelang kedua.
dengan menunjukkan bilah pembelah awan dan memberikan penjelasan kalau bilah pembelah awan itu sebelumnya adalah senjata tingkat 2 dan sekarang sudah turun satu tingkat menjadi tingkat 1. Melihat bilah pembelah awan itu, Su Jengki sontak menjadi sangat terkejut dan merasa tak menyangka bagaimana bisa retakan pada bilah pembelah awan menghilang begitu saja. Pertanyaan dari Su Jengki itu langsung dijawab oleh Mu Yun. Dia memberitahu bahwasanya bilah pembelah awan telah diperbaiki oleh seorang master penempa senjata. Untuk membuktikan kekuatan dari senjata Void Immortal tingkat 1, Mu Yun mulai menunjukkan keterampilan dari bilah pembelah awan. 诸位请安，此刀我为大家。 Selepas menunjukkan beberapa keterampilan dari bilah pembelah awan, beberapa orang termasuk Ma Wuqing pun merasa tercerahkan. Setelah itu, Mu Yun kembali membuka lelang bilah pembelah awan dengan harga 1 miliar batu roh kelas atas, dan minimal harga setiap kenaikannya adalah 100 juta. Penawaran awal langsung diberikan oleh Gunung Xuankong sebanyak 5 miliar. Lalu kenaikan harga terus terjadi, mulai dari Sekte Gudang Artefak dengan harga 6 miliar, dan Sekte Kingsing yang menaikkan harga menjadi 7 miliar. Di tengah-tengah persaingan harga, terdengar Sun Wuxing yang mengatakan kalau dirinya akan menaikkan harga jika Ma Wuxing mau menaikkan harga terlebih dahulu. Tanpa rasa takut, Ma Wuqing pun langsung menaikkan harga ke angka 10 miliar, lalu Sun Wuxing juga menyusulnya dengan harga 12 miliar. Tak berhenti sampai di situ, persaingan harga antara Ma Wuqing dan Sun Wuxing terus berlanjut, dari 20 miliar menjadi 30 miliar. Hingga pada akhirnya bilah pembelah awan resmi jatuh ke tangan Gunung Xuankong. 开云刀就要属于悬空山了。天小世界的第一霸主。 Selesai melakukan pelelangan bilah pembelah awan, Mu Yun kembali membuka lelang harta ketiga, yaitu senjata suci kelas terbaik tingkat 10 berupa pedang peri 9 elemen. Pelelangan harta ketiga ini mendapatkan ulasan dan respon negatif dari beberapa sekte, karena menurut mereka senjata suci kelas terbaik tingkat 10 tidak sebanding dengan senjata Void Immortal yang dilelang sebelumnya. Respon dan ulasan negatif itu seketika langsung dibungkam oleh Mu Yun saat dia menunjukkan aura senjata Void Immortal yang ada pada pedang peri 9 elemen tersebut. Mu Yun lalu menjelaskan, pedang peri 9 elemen itu adalah senjata suci kelas terbaik yang telah disempurnakan sendiri oleh Mu Yun menjadi senjata Void Immortal. Selain itu, pedang peri 9 elemen juga dianggap sebagai senjata yang lebih kuat dari bilah pembelah awan. Hal itu sontak membuat para tamu yang hadir menjadi sangat terkejut, sebab mereka semua tak menyangka bahwa Mu Yun adalah master penempa artefak Void Immortal. Tak hanya itu, mereka juga kembali dikejutkan oleh fakta bahwa pedang peri 9 elemen dilelang dengan harga awal sebanyak 10 miliar batu roh kelas atas. Meskipun begitu, masing-masing sekte tetap saja tidak peduli dan harga yang mahal. Mereka masih tetap ngotot untuk mendapatkan pedang peri 9 elemen tersebut. Maka dari itu Tanah Suci Xian Yu langsung menawarkan harga senilai 20 miliar. Dan diikuti oleh Sekte Gudang Formasi yang menaikkan harga menjadi 20 miliar. 20 miliar itu bukanlah harga tertinggi untuk pelelangan pedang peri 9 elemen. Pasalnya, harga kembali menaik secara drastis menjadi 50 miliar oleh Gunung Xuankong. Sehingga harga 50 miliar itu menjadi harga terakhir dan membuat Gunung Xuankong resmi mendapatkan pedang peri 9 elemen. Selesai pelelangan pedang peri 9 elemen, tiba-tiba saja Mu Yun mengumumkan bahwa ada harta tambahan yang akan ia lelang atas nama Pavilion Tianbao. Pengumuman dari Mu Yun itu sontak membuat Master Bao dan Baoling menjadi begitu terkejut, karena mereka sama sekali tidak pernah memiliki rencana apapun tentang hal tersebut. Lalu Mu Yun memberitahu bahwa harta kali ini yang akan dilelang adalah sisik naga surgawi 7 warna yang diperoleh dari runtuhan naga kuno. 这是七彩天龙的龙羽，交于天宝阁拍卖。 Mu Yun menjelaskan sisik naga surgawi 7 warna itu tidak hanya berguna dalam pembuatan pil saja, tetapi juga berguna dalam pembentukan artefak dan formasi. Yang paling terpenting adalah sisik naga itu adalah salah satu harta yang berasal dari binatang ilahi yang begitu langka. Tanpa berlama-lama lagi, Mu Yun langsung membuka pelelangan sisik naga surgawi 7 warna dengan harga awal yang sangat fantastis, yaitu 50 miliar batu roh kelas atas, dan setiap kenaikan harganya tidak boleh kurang dari 1 miliar. Meskipun harga awalnya sangatlah mahal, tetapi para tamu sama sekali tidak keberatan dan malah bersaing ketat dalam menaikkan harga. Mulai dari 53 miliar oleh Sekte Gudang Formasi, naik ke 55 miliar oleh Sekte Gudang Artefak, sampai meningkat ke angka 60 miliar oleh Sekte Pil Surgawi.
Tak berhenti sampai di situ, persaingan menjadi semakin ketat dan harga penawaran terus meningkat. Hingga pada akhirnya sisik naga surgawi 7 warna kembali didapatkan oleh Gunung Xuankong dan harga sebesar 110 miliar. Selepas pelelangan sisik naga surgawi 7 warna, pelelangan di Pavilion Tianbao pun resmi selesai dan ditutup. Setelah para tamu keluar dari Pavilion Tianbao, Master Bo memberitahu total secara keseluruhan keuntungan dari lelang kali ini menyentuh angka 200 miliar batu roh kelas atas. Seluruh uang 200 miliar itu akan diserahkan langsung kepada Mu Yun. Dan keempat harta yang dilelang akan segera diantar ke Gunung Xuankong. Mu Yun kemudian mengatakan kalau uang 200 miliar itu akan ia belanjakan semuanya untuk membeli bahan-bahan pil, senjata, dan formasi ke Pavilion Tianbao. Mendengar perkataan Mu Yun, Master Bo langsung memberikan diskon kepadanya sebanyak 50%. Dan semua bahan yang dibeli akan diantar segera ke Istana Aliansi Darah di Pulau Lohun. Setelah itu, Master Bo dan Bowling pun langsung pergi meninggalkan Mu Yun untuk mengurus segala keperluannya. Di waktu yang sama, Xing Mangyu pun tiba. Sehingga Mu Yun memberitahu Xing Mangyu bahwa ia akan menyiapkan harta langka langit dan bumi dalam 2 hari berikutnya. Lalu segera meninggalkan kota Zongtian dan kembali ke Istana Aliansi Darah. Mu Yun mengaku merasa begitu khawatir karena perjalanan kembali ke Istana Aliansi Darah kali ini pasti akan mendapat gangguan dari Gunung Xuankong. Selang beberapa saat, datanglah Wang Xinya dan Yiku yang memberitahu kalau Feng Jiu dan Feng Yu telah sampai ke Istana Aliansi Darah. Selain itu, Istana Aliansi Darah sekarang sedang kedatangan seorang tamu bernama Se dari Gudang Pedang Surgawi, yang mengaku kalau ia ingin memberikan bantuan kepada Mu Yun. Mendengar nama Se, seketika Mu Yun tidak ingin membicarakannya dan malah menyuruh Yiku agar mengantar sisik naga surgawi 7 warna kepada masing-masing ketua sekte dari Sekte Gudang Formasi, Sekte Gudang Artefak, dan Pil Surgawi. Mu Yun memberikan sisik naga surgawi 7 warna itu dengan tujuan agar Sekte Gudang Formasi, Sekte Gudang Artefak, dan Sekte Pil Surgawi mengirimkan beberapa pengawal mereka untuk melindungi dirinya selama di perjalanannya menuju Istana Aliansi Darah. 让徐兆蒙和器具门的合作。对外正宗如此照顾咱们家魏仙儿，那可比这龙鳞之交。仙儿这次可算是正宗，还不疯了。仙儿，毕竟你可是这算是结束，拍卖会冠军可不能丢血盟脸面。第一，非我莫属。好。来了。Pada malam harinya, terlihat Mu Yun yang baru saja memberikan sebuah kertas kepada Bowling. Kertas-kertas itu berisi mengenai bahan-bahan yang ingin dibeli oleh Mu Yun di Pavilion Tianbao. Melihat daftar-daftar bahan itu, sontak Bowling menjadi sangat terkejut. Karena bahan-bahan itu cukup sulit untuk ditemukan. Jika Mu Yun bersedia bersabar menunggu beberapa saat, maka Bowling akan memenuhi bahan-bahan tersebut. Pasalnya, untuk mendapatkan bahan-bahan itu, Bowling harus melakukan perjalanan jauh bolak-balik 3000 dunia kecil. Menunggu bukan hal yang membuat Mu Yun menyerah untuk mencari bahan-bahan yang dia perlukan. Oleh karena itu dia bersedia untuk menunggu Bowling. Sebelum pergi mencari bahan-bahan, Bowling sempat bertanya mengapa Mu Yun tidak menonton pertandingan Wang Xinya di kompetisi formasi. Bowling menyarankan Mu Yun agar pergi menghadiri kompetisi itu, sebab Wang Xinya akan bersaing dengan lawan yang dapat membahayakan nyawanya, yakni Xuan Wuxin dari Gunung Xuankong. Mu Yun mengaku tidak mengkhawatirkan hal tersebut karena kompetisi kali ini akan diadakan oleh Sekte Gudang Formasi yang pasti akan melindungi Wang Xinya. 恐怕是想要扩张血盟。这就像暮云，才有现如今的落魂。还算你这家伙有良心，出交给我天宝阁来拍卖。 Selang beberapa saat, Leng Jian datang dan membawa sebuah berita kalau Wang Xinya kalah dalam kompetisi. Dan dia itu jatuh pingsan saat berhadapan dengan Xuan Wuxin di final kompetisi formasi. Sehingga kini Wang Xinya segera dibawa kembali ke Sekte Gudang Formasi demi dirawat, dan juga para tetua Sekte Pil Surgawi sudah berdatangan untuk melihat kondisi Wang Xinya. Selain itu, Xuan Wuxin sekarang telah menerobos dan menjadi seorang master formasi roh. Itulah sebabnya Wang Xinya kalah. Mendengar berita itu, Mu Yun pun menjadi begitu marah dan bergegas pergi ke Sekte Gudang Formasi. Pada saat yang bersamaan, Bowling menyuruh Leng Jian agar membawa pil semesta pelindung hati dan membawanya ke Sekte Gudang Formasi. 玄武信可是玄空山和星空山天主的有力竞选。 Sesampainya di gerbang masuk Sekte Gudang Formasi itu, Mu Yun langsung menyuruh para penjaga untuk membuka gerbang tersebut. Bukannya diperbolehkan masuk, Mu Yun justru mendapatkan tindakan yang begitu lancang dari para penjaga. Bahkan para penjaga juga sempat membuat sebuah formasi pelindung agar Mu Yun tidak menerobos masuk.
Di dalam sekte Gudang Formasi nampak tetua sekte Wang Dofu yang sedang meminta Tianyi untuk menyembuhkan dan menyadarkan Wang Xingya. Namun sayangnya Tianyi sama sekali tidak dapat menyembuhkan Wang Xingya karena racun di dalam tubuh Wang Xingya sangatlah langka dan belum pernah ditemukan oleh Tianyi sebelumnya. Tianyi berpikir kalau racun dari dalam tubuh Wang Xingya kemungkinan berasal dari suku penyihir di Gunung Wanli. Meskipun Tianyi tidak dapat menyembuhkan Wang Xingya, namun Tianyi memberitahu kalau Wang Xingya kemungkinan dapat disembuhkan oleh seorang pemuda yakni Mu Yun. Mendengar nama Mu Yun, Wang Dofu pun bersedia turun tangan sendiri demi meminta Mu Yun untuk menyembuhkan Wang Xingya. Di waktu yang sama, Cheng Yuan pun datang untuk melaporkan akan adanya situasi mendesak bahwa sekte Gudang Formasi sedang diserang oleh Mu Yun. Wang Dofu kemudian menyuruh Cheng Yuan agar segera pergi menuju gerbang masuk sekte Gudang Formasi. Karena Wang Dofu takut kalau formasi 81 yang menjaga sekte Gudang Formasi akan menghabisi Mu Yun. Cheng Yuan lalu memberitahu kalau kekuatan yang berbahaya dari formasi 81 itu sama sekali tidak dapat menghabisi Mu Yun. Namun sebaliknya, Mu Yun justru menghancurkan 30 formasi dari 81 formasi besar. Merasa khawatir kalau 81 formasi besarnya akan dihancurkan, Wang Dofu pun memutuskan untuk segera pergi menghampirinya. Sesampai di sana, Wang Dofu langsung menonaktifkan 81 formasi besar dan meminta maaf kepada Mu Yun atas kesalahpahaman sekte Gudang Formasi. Saat Wang Dofu ingin meminta Mu Yun masuk ke dalam dan menghampiri Wang Xingya, akan tetapi mereka seketika dihentikan oleh kedatangan Xuan Yude, Xuan Wuxin, dan Baiju. Kedatangan Xuan Wuxin kali ini bukannya meminta maaf atas kejadian yang menimpa Wang Xingya. Sebaliknya, dia itu justru bertindak lancang dan meminta hadiah kepada Wang Dofu karena telah berhasil memenangkan kompetisi formasi. Melihat kedatangan Xuan Wuxin, Mu Yun pun bertanya apakah Wang Xingya terluka karena ulah dari Wang Wuxin. Xuan Wuxin menjawab bahwasannya terlukanya Wang Xingya adalah risiko yang harus ia tanggung dari berbahayanya kompetisi formasi. Sehingga Xuan Wuxin sama sekali tidak mengaku bersalah atas kejadian yang menimpa Wang Xingya. Cheng Yuan sama sekali tidak terima akan kedatangan Xuan Wuxin. Maka dari itu Cheng Yuan sempat ingin menyerangnya. Akan tetapi tindakan dari Cheng Yuan langsung dihentikan oleh Wang Dofu yang tidak ingin membuat keributan. Lantas Wang Dofu pun mengatakan kalau ia akan mengutus seseorang agar membawa Xuan Wuxin untuk mengambil hadiahnya. Akan tetapi Xuan Wuxin tidak dapat mengambil hadiahnya sekarang karena sekte Gudang Formasi sedang memiliki sebuah masalah besar. Sebelum Mu Yun pergi menghampiri Wang Xingya, Mu Yun sempat mengingatkan Gunung Xuankong agar tidak menyakiti teman-temannya. Jika Gunung Xuankong berani melakukannya, maka Mu Yun tidak akan segan-segan untuk mengincar mereka sampai meninggoy. Setelah itu Mu Yun langsung bergegas menghampiri Wang Xingya dan segera memeriksanya. Hasil pemeriksaannya, Mu Yun dikejutkan oleh sebuah parasit pemakan hati yang ditemukan di dalam nadi Wang Xingya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Dan akhirnya kita telah selesai melakukan pengejaran pada Supreme God Emperor. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Senin depan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya, kalian bisa lihat di playlist yang sudah kita sediakan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.